Hai guys, by the way, gimana nih kabar kalian semua para pemburu film psikopat? Apakah kalian siap untuk melihat adegan gore kali ini? Karena pada kesempatan kali ini saya akan kembali menemani waktu luang kalian lagi dengan menceritakan film yang bertemakan pembalasan dendam dari dua orang korban penculikan kepada psikopat yang telah menculiknya. Mereka dengan sadis melakukan penyiksaan terlebih dahulu kepada psikopat tersebut secara perlahan-lahan. Gila sih. Oke, kalau misalkan kalian penasaran tanpa berlama-lama lagi, mendingan kita langsung aja yuk ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan diperlihatkan kepada kakak beradik bernama Sloan dan juga Kathy. Ini orangnya. Pada kala itu mereka sedang mengikuti sebuah pesta bersama dengan teman-temannya. Yang dimana para remaja tersebut terlihat sedang merayakan pesta dengan minum-minum, bercumbu sambil bersenang-senang ria. Di beberapa hari selanjutnya, Kathy dan juga Sloan kemudian meminta izin kepada ibu mereka untuk pergi berlibur menuju ke peternakan milik pamannya yang terletak di sebuah desa sangat jauh dari pemukiman warga. Sekaligus mereka juga berencana akan melakukan ekspedisi karena tidak lama lagi mereka akan mendapatkan pekerjaan di bidang pertanian organik serta pengelola peternakan. Di keesokan paginya sang paman bernama Jason kemudian menjemput mereka untuk mengantarkannya menuju ke pedesaan tersebut. Sebelum akhirnya Jason langsung pergi meninggalkan mereka sambil menitip pesan agar Kathy dan juga Sloan selalu berhati-hati selama melakukan ekspedisi di peternakan itu. Namun tanpa mereka sadari, di situ ada dua orang misterius yang diam-diam mengawasinya atau mengincar mereka dari kejauhan. Karena lelah setelah melakukan perjalanan cukup jauh, Kathy dan Sloan pun kemudian mampir ke sebuah kafe untuk sekedar istirahat dan juga memesan makanan. Tapi anehnya ketika mereka sedang asik bersantai, tiba-tiba saja dua orang yang sebelumnya mengawasi mereka datang ke sana dengan mengajaknya berkenalan. Yang dimana kedua pria tersebut bernama asli Jed dan juga Lucas. Dari perbincangan itu, Sloan yang tertarik setelah melihat ketampanan kedua pria ini. Di sana mereka juga mulai bercerita tentang tujuan mereka yang akan pergi menuju ke peternakan milik pamannya. Mengetahui hal itu, Jed kemudian menawari mereka tumpangan dan berkata bahwa tempat tinggal mereka juga dekat dengan peternakan itu. Dikarenakan tidak ada rasa curiga sama sekali, mereka pun akhirnya memilih untuk menerima tawaran itu. Akan tetapi pada saat mobil melintas di area peternakan, si Jed ini malah tidak menurunkan mereka, melainkan malah mengajak dan membawa mereka menuju ke tempat kediamannya. Meskipun awalnya sempat ragu, Sloan yang sudah tertarik dengan ketampanan mereka akhirnya setuju oleh keputusan tersebut. Dan tidak lama kemudian setelah sampai di tempat kediaman mereka, ibu Jed yang bernama Gemma kemudian menyambut hangat kedatangan Kathy dan juga Sloan.
bahkan sampai menjamu mereka dengan memberikan beberapa hidangan makanan serta perbekalan pada saat nanti melakukan ekspedisi di peternakan. Namun anehnya tidak lama setelah itu, tiba-tiba Sloan dan juga Katie ini malah merasakan pusing. Sadar bahwa makanan telah dicampur oleh obat bius, dengan cepat mereka pun langsung melarikan diri dari tempat itu. Dan dari sini akhirnya kita pun baru mengetahui bahwasanya keluarga itu tidak lain adalah kelompok psikopat yang sering menculik para gadis-gadis cantik untuk dijual serta dijadikan pemuas para pria customernya. Bahkan setelah korbannya tidak dibutuhkan lagi, maka otomatis mereka akan langsung dibunuh. Setelah itu, Katie dan Sloan pun berhasil kembali ditangkap dan dibawa masuk ke dalam rumah mereka. Setelah kembali sadar, Katie dan Sloan lalu mendapati keadaan diri mereka sudah diborgol oleh rantai besi di dalam sebuah kontainer yang berlokasi di hutan belantara. Sehingga mereka yang panik langsung berteriak sekuat tenaga untuk meminta tolong. Tapi sayang teriakan mereka sama sekali enggak kedengaran oleh siapapun. Di beberapa saat kemudian Jet pun datang sambil mengancam sekaligus menakut-nakuti mereka tentang nasibnya yang sebentar lagi akan dijual untuk pemuas nafsu pembelinya. Tidak lama setelah itu seorang pria bernama Boris kemudian datang untuk mengecek sekaligus melihat kondisi dari korbannya kali ini. Untungnya tidak lama kemudian tiba-tiba datang seorang sheriff bernama Ender yang langsung mendedongkan senjata ke arah mereka. Meski di awal sempat senang karena merasa akan diselamatkan, Katie dan Sloan malah harus kembali dibuat panik setelah mengetahui bahwa ternyata Ender pun merupakan bagian dari kelompok itu juga. Bahkan dengan bejatnya, si Ender ini sampai memaksa Katie untuk melakukan adegan mantap-mantap. Sementara di tempat lain, Jason yang cemas karena tidak menerima kabar dari Katie seharian, memilih untuk datang mengecek ke peternakan. Namun sesampainya di sana, dia semakin khawatir setelah mendapatkan kabar dari pengelola peternakan yang memberitahu bahwa Katie tidak ada di sana. Kembali ke tempat penyekapan, kali ini giliran Sloan lah yang dijual oleh para psikopat. Sehingga dari sini Katie yang mendengar suara teriakan Sloan, dia pun mulai merasa tidak tahan oleh siksaan tersebut. Bahkan tidak hanya satu kali, lagi-lagi seorang pria bertopeng babi yang memiliki tato salib di lengannya pun datang dengan tujuan menganu-anu Sloan. Sementara itu Jason yang baru saja sampai di kantor polisi setempat, dia lalu melaporkan tentang hilangnya kedua keponakannya. Namun sayang yang menerima laporan itu tidak lain adalah si Ender, polisi psikopat, sehingga laporan Jason sama sekali tidak dia respon. Sebelum akhirnya Jason yang memang diketahui berprofesi sebagai seorang FBI memilih untuk mencari Katie dan juga Sloan tanpa bantuan dari polisi setempat.
Kembali ke tempat penyekapan. Pada saat Jet sedang berjaga sendirian, Boris lalu datang sambil memberikan perintah agar segera mengeksekusi Katie dan juga Sloan. Karena sekarang Jason yang merupakan anggota FBI sekaligus paman dari kedua wanita itu ada di kota tersebut untuk mencari kedua ponakannya. Lalu di beberapa jam kemudian pada saat giliran Travis berjaga sendirian, diam-diam Katie merencanakan sesuatu untuk kabur dengan menggoda Travis. Dan benar saja begitu Travis lengah, dengan cepat Katie pun langsung menggigit lehernya sampai dia tewas. Sebelum akhirnya dia lalu bergegas mengambil kunci borgol, kemudian lanjut kabur sebelum para psikopat lain datang. Sementara itu Ender yang masih di perjalanan kemudian menghubungi Boris agar mereka kembali mengecek Katie dan juga Sloan. Namun begitu Ender sampai di tempat, tiba-tiba dia malah kaget saat melihat mayat Travis serta para gadis-gadis yang sudah kabur. Di sisi lain, Katie dan Sloan yang telah berhasil kabur kali ini memutuskan untuk balik lagi ke sana guna membalaskan dendam. Di situ mereka langsung menyiapkan persenjataan lengkap termasuk menyusun rencana untuk menghabisi para psikopat tersebut. Saat di toko swalayan, Katie kemudian bertanya kepada si pemilik toko tentang alamat tempat tinggal Boris termasuk Ender si polisi. Dan benar saja ketika Boris baru saja sampai di rumahnya, dia pun kaget setelah mendengar suara musik yang menyala sendirinya. Saat Boris mengecek asal suara tersebut, Katie diam-diam langsung menghantamkan bagian kepalanya dari arah belakang. Begitu sadar, Boris lalu mendapati keadaan dirinya sudah diikat di sebuah meja dengan bersiap akan disiksa secara perlahan-lahan. Setelah Katie berhasil mendapatkan informasi tentang tempat kediaman si pria bertopeng babi sebelumnya, tanpa banyak basa-basi lagi, mereka pun langsung membunuh Boris. Tidak lama setelah itu terlihat Jason yang baru saja sampai di tempat kediaman Boris untuk mencari informasi. Akan tetapi dia malah langsung dibuat kaget pada saat melihat keadaan Boris yang ternyata sudah tewas. Mereka lalu mengendarai mobil menuju ke tempat para psikopat lain untuk memburu mereka satu persatu. Sehingga pada akhirnya tibalah mereka di sebuah gereja dengan melihat seorang pastor yang memiliki tato salib di bagian tangannya. Tato itu sama persis dengan tato yang dimiliki oleh si topeng babi. Dan pada saat pastor lengah, Sloan langsung menghajarnya. Pastor itu lalu diseret menggunakan mobil sepanjang jalan. Bahkan si pastor yang sekarat kemudian lanjut dibakar secara hidup-hidup. Puas anjir. Kembali kepada Jason, dia yang dari awal sudah curiga kepada Ender, kemudian menghubungi ponsel Katie. Dan benar saja nada dering ponsel Katie malah terdengar di bagian saku celana Ender. Pada saat Jason menyadarinya, dengan cepat Ender menodongkan pistol, bahkan sampai membuat Jason tidak sadarkan diri. Jason kemudian disekap di tempat kediamannya. Bahkan di sana juga terlihat ada dua orang wanita lain yang merupakan korban penculikan baru. Tapi untungnya di beberapa saat kemudian Katie dan juga Sloan datang dan dengan cepat langsung menghantamkan bagian kepala Ender.
Meskipun sempat memohon untuk dilepaskan, Ender yang sudah diikat tanpa banyak basa-basi langsung ditembak. Kini giliran Gemma serta anak-anaknya lah yang menjadi target selanjutnya. Dan pada saat Gemma tengah bersantai sambil minum-minum, tanpa diduga dia malah langsung tidak sadarkan diri. Karena memang diketahui minuman itu sudah dicampur obat bius oleh Sloan. Setelah sadar, Gemma lalu sengaja dipaksa menonton penyiksaan Jed di depan matanya. Bahkan tidak sampai situ, setelah Jed terbunuh, Katie juga langsung memaksa Lucas untuk menghabisi Gemma ibunya sendiri. Namun karena si Lucas ini sudah menolak, dengan cepat Katie langsung menembaknya. Setelah melihat kedua anaknya tewas, kini giliran Gemma lah yang juga ikut dibunuh menggunakan mesin pemotong rumput. Sehingga pada akhirnya dendam mereka kepada para psikopat itu pun akhirnya terbalaskan. Singkat cerita, di beberapa hari kemudian setelah peristiwa tersebut, di situ terlihat Katie dan juga Sloan telah kembali ke rumah ibu mereka dengan bersiap-siap akan melanjutkan liburannya lagi. Tamat ending yang benar-benar memuaskan dan diharapkan penonton. So to the guys, sebuah alur cerita film yang saya ceritakan hari ini. Gimana menurut pendapat kalian? Cukup epic bukan? Seperti biasa, kalau misalkan kalian suka, boleh banget buat minta like-nya. Jangan lupa juga subscribe aja. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena kedepannya bakalan banyak banget cerita-cerita menarik yang bakalan saya bahas. So, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.